Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Aulia Akmal dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Palopo. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi mata kuliah usul fikih dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah usul fikih. Berikut adalah penjelasan dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi usul fikih dari awal pertemuan sampai sekarang. Baik, langsung saja. Nah, dalam video ini saya akan membahas beberapa hal. Di antaranya adalah pengertian usul fikih itu sendiri, kemudian manfaat usul fikih, kemudian yang ketiga adalah sumber-sumber hukum di dalam Islam, karena yang kita ketahui bahwa sumber hukum utama dalam Islam itu kan Al-Quran dan Sunnah gitu, tapi ternyata ada banyak sumber hukum lain di dalam agama kita. Kemudian yang pembahasan keempat itu adalah tentang Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Istisan, Maslahah, Sadu Syariah, Hukum Syara, Taklid, Ijtihad, dan Fatwa. Nah, pembahasan keempat ini adalah penjelasan-penjelasan tentang sumber-sumber hukum Islam tersebut. Tuh. Nah, langsung saja, tanpa membuang waktu lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah pengertian usul fikih. Jadi kita uraikan satu-satu dulu secara etimologi, kemudian secara terminologi. Nah, secara etimologi di sini ada usul fikih itu terbagi atas dua kata, yaitu usul dan fikih. Nah, pertama usul. Usul secara etimologi adalah bentuk jamak dari aslun, yang berarti asal, pokok atau pondasi, yakni sesuatu yang menjadi pondasi suatu bangunan, baik itu bersifat fisik maupun non-fisik. Nah, kemudian yang kedua adalah fikih. Fikih secara bahasa bermakna fahmun, yang artinya pemahaman mendalam yang memerlukan pergerakan akal pikiran. Kemudian pengertian usul fikih secara terminologi. Nah, usul fikih ialah ilmu yang mengkaji tentang dalil fikih berupa kaidah untuk mengetahui cara penggunaannya, mengetahui keadaan orang yang menggunakannya atau mujtahid, dengan tujuan mengeluarkan hukum amali atau perbuatan dari dalil-dalil secara terperinci dan jelas. Nah, sederhananya, fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum-hukumnya, sedangkan usul fikih itu adalah cara atau metode yang digunakan, seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah manfaat mempelajari usul fikih. Tentunya mempelajari usul fikih ini mempunyai banyak sekali manfaat. Salah satunya diantaranya kita bisa mengetahui apa saja metode atau objek apa saja metode dalam menentukan hukum Islam. Jadi banyak sekali metode-metode yang digunakan ketika kita tidak menemukan metode itu di dalam Al-Quran dan hadis. Saja yang pertama, sebagai pelindung dan memelihara syariat Islam dari penyalahgunaan dalil yang mungkin terjadi. Nah, maksudnya sebagai pelindung di sini adalah usul fikih itu menjaga dalil-dalil syariat dari penyimpangan dan kesalahan dalam istinbat. Karena begini, dalam Al-Quran itu ada disebutkan, hanya yang disebutkan adalah garis besarnya, tidak disebutkan bagaimana caranya secara rinci. Jadi dengan adanya usul fikih ini dengan berbagai metode, sehingga apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu akan lebih jelas, seperti itu.
Nah, kemudian memelihara syariat Islam dari penyalahgunaan dalil yang mungkin terjadi. Nah, sama seperti pelindung tadi ya. Nah, kemudian yang kedua, metode yang mudah dan menghindarkan seseorang menetapkan hukum menurut hawa nafsunya. Jadi, untuk menetapkan suatu hukum Islam itu tidak boleh berdasarkan hawa nafsu gitu. Jadi harus menggunakan metode tertentu gitu. Harus disampaikan oleh ahlinya gitu, oleh orang yang sudah ahli gitu. Orang yang ahli ini pun tidak boleh sembarangan menentukan eh, apa hukumnya gitu. Seperti itu. Kemudian, nah ini ijtihad hanya dilakukan oleh seseorang yang mampu dan tepat gitu. Jadi ijtihad itu adalah uh, proses pengambilan keputusan ya gitu. Jadi ijtihad ini tidak boleh sembarangan orang yang melakukan. Masih berhubungan dengan yang pertama tadi, yang sebelumnya tadi itu tidak boleh dilakukan berdasarkan hawa nafsu, dan masih berhubungan dengan yang ini. Ijtihad hanya dilakukan oleh seseorang yang mampu dan tepat. Jadi ijtihad itu dilakukan oleh berbagai kalangan. Ada dari kalangan ulama, kemudian ada ilmuwan sains, itu kemudian para ahli kedokteran misalnya, ahli astronomi, ahli sosial, gitu. Bahkan dari agama lain pun mungkin ada ya di dalam melakukan proses ijtihad ini supaya lebih rinci gitu penjelasannya. Kemudian syarat-syarat untuk menjadi mujtahid ya. Mujtahid itu adalah orang yang melakukan ijtihad. Dan syarat untuk menjadi seorang mujtahid itu juga salah satunya harus bisa menguasai penafsiran Al-Qur'an dan hadis. Nah, kemudian menentukan hukum melalui berbagai metode. Nah, seperti yang disebutkan di awal, bahwa banyak sekali metode dalam menentukan hukum. Gitu. Dengan mempelajari usul fikih ini, kita dapat mengetahui apa saja sih hukum, apa saja sih metode-metode yang diterapkan di dalam agama kita untuk menentukan suatu hukum. Gitu. Bagaimana sih cara yang tepatnya kalau misalnya kita menemukan permasalahan di zaman sekarang ini gitu yang tidak ada dijelaskan dalam Al-Qur'an, bagaimana sih cara menentukan apa sih hukumnya itu. Jadi kita tidak salah arah. Kemudian menyelesaikan perkara zaman modern. Nah, di dalam Al-Qur'an itu yang dalam Al-Qur'an dan hadis ya, yang dijelaskan itu hanya pada yang ada pada zaman Nabi. Nah, zaman sekarang kan banyak hal-hal baru yang terjadi. Nah, sehingga hal tersebut itu tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, misalnya jual beli online. Di zaman Nabi kan orang itu jual beli itu secara langsung ya, bertemu langsung, bahkan zaman sekarang pun masih begitu. Tapi sekarang juga lebih mudah lagi gitu, orang berbelanja bisa melalui online gitu, secara tidak langsung gitu. Nah, di dalam usul fikih ini juga dibahas gitu, bagaimana sih hukum jual beli online gitu, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mengetahui apa sih manfaat mempelajari usul fikih ini, nah ini ada sumber-sumber hukum Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber hukum Islam itu, sumber hukum utama dalam Islam itu ada Al-Quran dan hadis. Itu adalah sumber hukum utama yang harus kita taati dan ikuti itu sebagai umat Islam. Nah, ternyata dalam Islam juga itu ada sumber hukum lain yang disepakati oleh para ulama. Itu ada
ulama Sunni, dan ulama Syiah. Nah, dari kalangan ulama Sunni, di sini ada 11, ada 11 yang mereka sepakati, yaitu ada Al-Quran dan Sunnah, kemudian ijma, kias, ijtihad, istisan, pur, istisab, maslahah al-mursalah, syadu syariah, syar'u man qoblana, dan qaul ashabi. Nah, kemudian dari kalangan ulama Syiah itu menuturkan bahwa ada 4 sumber hukum utama dalam Islam. Hampir sama, cuman mereka hanya mengambil 4-nya, yaitu ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Itu sumber-sumber hukum Islam yang sumber-sumber hukum yang ada dalam Islam, bukan hanya yang sekedar kita tahu selama ini bahwa sumber hukum Islam itu hanya Al-Quran dan hadis atau sunnah. Nah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu Al-Quran dan sunnah atau hadis. Nah, banyak dari kita yang mengatakan bahwa hadis dan sunnah itu adalah hal yang sama, tapi terdapat perbedaan dalamnya. Seperti apa? Mari kita bahas. Yang pertama, definisi Al-Quran itu secara bahasa, Al-Quran itu artinya adalah dibaca atau bacaan yang dibaca. Ya. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril. Nah, Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab dengan makna yang benar sebagai hujah bagi Rasulullah SAW dan dijadikan sebagai pedoman hukum bagi seluruh umat manusia. Nah, kemudian saat kita membacanya, ini akan menjadi nilai ibadah bagi kita. Kemudian hadis. Nah, hadis adalah sumber berita yang datang dari Nabi Muhammad SAW dalam segala bentuk, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun sikap persetujuan. Nah, sedangkan sunnah itu lebih spesifik lagi, yaitu segala sesuatu yang menyangkut pribadi Nabi yang dimuat di dalam hadis. Jadi, hadis dan sunnah ini sebenarnya masih berkaitan, tapi orang mengatakan hadis dan sunnah itu sama. Kemudian, apa sih hubungan antara Al-Quran dan Sunnah? Nah, Al-Quran adalah sumber hukum utama, itu. Kemudian Sunnah itu adalah sumber hukum kedua. Di sini rasanya sulit dibayangkan apabila Al-Quran dipahami tanpa melalui hadis atau Sunnah. Ketika kita ingin memahami sesuatu, nah Contohnya di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa kita dilarang untuk memakan bangkai, ya kan? Nah, kemudian, tapi dalam hadis ini ternyata disebutkan bahwa bangkai ikan dari air laut ataupun air tawar itu halal. Kemudian bangkai belalang juga itu halal. Nah, jadi sehingga kita bisa tahu ternyata ada keringanan yang diberikan di situ, ya. Kemudian juga perintah melaksanakan sholat. Ya. Dalam Al-Quran itu kita hanya diperintahkan untuk mendirikan sholat, tapi tidak disebutkan bagaimana sih tata cara melaksanakan sholat itu. Nah, di sini sunnah atau Nabi Muhammad itu datang sebagai perinci atau penjelas dari ayat-ayat di dalam Al-Quran ini. Gitu. Nah, di dalam Al-Quran kan disebut bahwa dirikanlah sholat, tapi tidak disebutkan cara-caranya. Nah, disinilah Nabi Muhammad hadir, memberikan praktek kepada kita bagaimana cara ruku, bagaimana cara sujud, itu dan sebagainya, yang gerakan-gerakan dalam sholat. Karena tidak mungkin Allah itu mencontohkan langsung kepada kita, karena seperti yang kita ketahui bahwa Allah itu gaib. Jadi tidak mungkin untuk mencontohkan langsung. Kemudian sumber hukum yang kedua adalah ijma dan qiyas.
Selain Al-Quran dan hadis, di dalam Islam juga dikenal sumber hukum ijma dan qiyas. Nah, sederhananya adalah saat kita tidak bisa menemukan solusi dari suatu permasalahan di dalam hadis atau Al-Quran, maka kita dapat melakukan metode ijma dan qiyas. Jadi, saat kita menemukan sesuatu, saat kita ingin menentukan hukum sesuatu itu, yang pertama kita lihat dulu. Lihat dulu ke Al-Quran. Nah, kalau misalnya di Al-Quran itu tidak ada, baru kita ke hadis. Nah, kalau misalnya di dalam hadis juga tidak ada, barulah kita memakai metode ijma dan qiyas ini. Seperti apa sih metode ijma dan qiyas ini? Mari kita bahas. Nah, yang pertama, ijma. Secara umum, ijma adalah sebuah kebulatan atau keputusan dari pendapat-pendapat yang berasal dari para ahli ulama ijtihad setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW serta menggunakan hukum syara. Selain itu, secara bahasa, ijma berasal dari kata ajma yajmi'u ijma'an dan memakai isi maf'ul mujma. Oleh karena itu, ijma mempunyai dua arti atau dua makna. Yang pertama, kalimat ajma fulan ala safar memiliki arti bahwa ia telah bertekad dengan kuat untuk safar dan telah menguatkan niatnya. Kemudian makna yang kedua adalah sepakat. Nah, dalam kalimat ajma muslimun ala kaza, artinya adalah mereka akan sepakat terhadap sebuah perkara atau masalah yang sedang terjadi. Nah, dengan begitu, umat muslim menjadi lebih tenang ketika menghadapi suatu permasalahan dan tidak akan tersesat dan berjalan di jalan yang baik dan benar. Jadi, intinya adalah ijma ini adalah kesepakatan dari para ahli mujtahid ya. Yang mujtahid yang disebutkan di awal tadi, bahwa mujtahid itu adalah orang yang melakukan ijtihad. Tuh. Jadi maksudnya ijma ini ketika adalah jadi intinya ijma ini adalah kesepakatan yang para ulama itu berkumpul kemudian melakukan kesepakatan seperti itu. Kemudian qiyas. Secara bahasa, kata qiyas berasal dari kata qasa yaqisu, qiyasan, yang berarti pengukuran. Selain itu, secara bahasa juga qiyas berarti sesuatu tindakan untuk mengukur suatu hal atau peristiwa yang kemudian disamakan. Para ulama usul fikih mengatakan bahwa walaupun qiyas sangat beragam, tapi mempunyai makna yang sama. Maksudnya makna yang sama di sini adalah ada dua hal yang disamakan gitu, ada dua hal yang identik itu kemudian disamakan. Gitu. Nah, contohnya misalnya di zaman Nabi itu ada sebutan khamar. Nah, tapi di zaman sekarang itu sebutannya banyak, ada whisky, kemudian ada vodka dan lain-lain. Nah, itu disamakan gitu. Dibandingkan keduanya, itu apa sih akibat yang ditimbulkan dari keduanya? Ternyata keduanya ini sama-sama membuat akal kita hilang gitu. Jadi khamar ini hukumnya haram, maka whisky yang menyebabkan hilang akal ini juga sama-sama haram, seperti itu. Dan di sini ada secara istilah ya, qiyas adalah satu tindakan menyamakan suatu hal yang tidak mempunyai nas hukum dengan sesuatu hal yang memiliki nas hukum. Seperti tadi miras ini ya, di zaman Nabi yang mempunyai nas itu hanya khamar, sementara whisky tidak disebutkan ya, tidak mempunyai nas hukum gitu. Kemudian dilihat dari berdasarkan kesamaan yang diperhatikan dalam syariat. Seperti tadi, kesamaannya adalah sama-sama memabukkan, sama-sama membuat akal pikiran kita hilang gitu. Menurut Imam Syafi'i, kedudukan qiyas ini berada di bawah ijma, sehingga qiyas menjadi sumber hukum Islam yang keempat atau yang terakhir yang menurut ulama Syiah ya. Tapi ada sumber hukum yang lain. Nah, kemudian
Kemudian selanjutnya adalah istisan. Secara etimologi, istisan berasal dari kata al-hasan yang berarti sesuatu yang baik. Dengan adanya huruf tambahan alif, sin, dan ta, maknanya menjadi menganggap baik sesuatu. Artinya, mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu. Gitu. Nah, secara terminologi, istisan adalah tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada satu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Nah, contoh untuk penjelasnya itu misalnya ada seseorang yang berkata seperti ini, ada orang yang bersumpah bahwa saya menyumbangkan semua harta saya itu, atau dia mengatakan seperti ini, harta saya adalah sedekah. Jadi secara kias itu semua yang dimiliki oleh orang ini yang termasuk dalam harta itu harus disedekahkan itu ya. Tapi karena ada dalil yang mengatakan bahwa ambillah zakat dari harta mereka. Jadi di sini sudah jelas dikatakan bahwa dalil ini mengatakan bahwa hanya sebagian yang diambil. Jadi walaupun orang ini mengucapkan hal demikian, yang diambil untuk menjadi hartanya itu hanya sebagian gitu. Kan zakat itu ada takarannya tersendiri ya. Jadi walaupun dia mengucapkan hal demikian ya, berdasarkan dalil itu ya tidak masalah. Jadi kemudian macam-macam istisan, ada istisan kiasi, istisan istisna. Jadi secara garis besar ada dua ya, ada istisan kiasi, kemudian ada istisan istisna. Nah, istisan istisna ini terbagi lagi atas 5 macam, yaitu ada istisan dengan nas, istisan dengan ijma, istisan dengan urf, istisan dengan darurat, istisan dengan masalah. Nah, masalah yang saya sebutkan tadi yaitu tentang ucapan ya, tentang ucapan itu adalah istisan dengan nas. Nah, kemudian di sini dasar hukum dari istisan ini sendiri adalah Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 18 yang artinya mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, seperti tadi yang saya sebutkan bahwa orang ini kan mengatakan bahwa semua harta saya adalah sedekah. Kemudian di satu sisi ada dalil yang mengatakan ambillah zakat dari harta mereka gitu. Ya. Keduanya ini hal baik sekali. Apalagi orang ini mau menyumbangkan semua hartanya ya kan. Nah, tapi karena ada dalil, karena yang satunya ini ada dalil, maka yang dipilih ya yang ada dalilnya ini. Itu. Yang dalilnya itu adalah ambillah zakat dari harta mereka. Nah, kemudian selanjutnya maslahah. Maslahah dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umumnya, setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kerusakan. Gitu. Secara bahasa, maslahah memiliki arti adanya manfaat secara istilah, Imam Ghazali menjelaskan bahwa pada dasarnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan syara. Nah, contohnya di sini adalah kasus mengumpulkan Al-Quran dalam beberapa mushaf. Padahal tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah. Tapi karena ini
mendatangkan kebaikan ya. Apa sih kebaikannya? Nah, kebaikannya itu ya kita jadi mudah untuk membacanya. Tuh, kalau misalnya Al-Quran ini masih terpisah-pisah, itu kan akan sulit untuk dibaca ya. Jadi karena hal ini mengandung kemaslahatan, jadi dilakukanlah hal ini seperti itu. Kemudian sadu syariah. Nah, apa sih sadu syariah ini? Jadi eh, di sini ada dua definisi, ada definisi secara etimologi dan secara terminologi, secara bahasa dan secara istilah. Jadi, kata sad az-zari'ah merupakan bentuk frasa atau idofa yang terdiri dari dua kata yaitu sad dan az-zari'ah. Secara etimologi, kata az'at merupakan kata benda abstrak yang artinya adalah menutup sesuatu yang cacat atau rusak atau menimbun lubang. Sedangkan kata azariah sendiri artinya adalah jalan atau sarana atau sebab terjadinya sesuatu. Ya, intinya jalan ya. Nah, secara istilah sadu zariah adalah memotong jalan kerusakan atau mafsadah sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Gitu. Maksudnya di sini adalah sebenarnya ini halal, tapi karena hal ini menuju kepada sesuatu yang haram, maka sebaiknya dihentikan, sebaiknya dipotong seperti itu. Meski sesuatu itu perbuatan bebas dari unsur kerusakan, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan, maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Nah, contoh misalnya ada sepasang saudara. Saudara ini adalah laki-laki dan perempuan. Itu kan sebenarnya mereka ini mahram ya, tapi demi menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, maka sebaiknya kamar dari kedua sepasang saudara dan saudari ini ya harus dipisahkan gitu. Karena takutnya akan menimbulkan sesuatu yang mengarah ke hal yang negatif seperti itu. Itu sadu azariah, menutup suatu jalan demi mencegah ke kejadian yang buruk gitu, kepada keburukan. Kemudian hukum syara. Hukum syara adalah seperangkat peraturan dalam agama Islam yang ditunjukkan oleh Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulnya yang wajib diikuti oleh setiap orang Islam berdasarkan keyakinan dan akhlak baik dan hubungannya dengan Allah, manusia atau lingkungannya. Nah, yang lebih kita kenal ini adalah hukum-hukum dalam Islam ya. Ada hukum wajib, ada sunnah, ada mubah, makruh, dan haram. Nah, ini dia macam-macam hukum syara. Yang pertama ada fardu atau wajib. Jadi secara definisi yang kita ketahui bersama adalah wajib ini kalau misalnya kita kerjakan akan mendapat pahala, kalau ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Nah, di sini ada dua macam fardu. Ada fardu ain, yaitu yang harus dikerjakan oleh setiap individu umat muslim. Misalnya fardu ain itu adalah sholat ya, fardu ain. Jadi sholat itu harus dilakukan oleh setiap individu umat muslim, setiap orang muslim. Ya. Kemudian ada fardu kifayah, yaitu dianggap cukup bila sudah dikerjakan oleh sebagian umat Islam. Tuh. Contohnya itu ibadah haji. Tuh, ya kan? Kemudian ada sunnah. Sunnah adalah sesuatu hal yang jika dikerjakan akan mendapat pahala, namun jika ditinggalkan maka tidak akan menimbulkan dosa. Sunnah itu terbagi juga menjadi dua macam. Ada sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan. Misalnya salat tarawih, salat idul fitri, kemudian salat idul adha, puasa Senin Kamis, dan lain sebagainya. Jadi sunnah muakkad ini seperti sunat yang mendekati wajib ya. Kemudian yang kedua itu adalah sunnah ghairu muakkad, itu sunnah biasa.
Kemudian selain wajib dan sunnah, kemudian ada haram. Ya, seperti yang kita tahu adalah haram yang harus ditinggalkan. Ya, kemudian ada makruh, makruh, makruh dan mubah. Makruh itu adalah sesuatu yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Ya, namun kalau dikerjakan pun tidak akan mendapatkan dosa atau siksa. Misalnya berkumur saat sedang berpuasa. Tuh, kemudian merokok bagi sebagian besar umat muslim. Tuh, jadi sebenarnya eh, ada perbedaan pendapat di sini. Ada yang mengatakan bahwa merokok itu haram, ada juga yang mengatakan bahwa merokok itu makruh. Ada perbedaan. Kemudian mubah. Mubah adalah perkara yang dikerjakan ataupun ditinggalkan itu tidak memberikan ganjaran apapun, baik dosa atau pahala. Arti singkatnya, mubah juga merupakan perkara yang diperbolehkan. Maksudnya di sini adalah boleh, ya boleh, boleh dilakukan, boleh juga ditinggalkan, seperti itu. Jadi hukum ini adalah termasuk dalam hukum keringanan oleh Allah. Ya. Kemudian taklid. Apa taklid itu? Jadi taklid itu adalah mengikuti pendapat seorang faqih atau seorang imam tanpa mengetahui dalil atau sumber hukumnya. Nah, contoh misalnya adalah mengikuti mazhab Syafi'i. Ya, ketika misalnya kita eh, adalah mazhab lain, karena untuk mendapat kemudahan itu, jadi kita mengikuti mazhab lain. Jadi kita harus mencari dulu apakah benar ini, cari dulu dalilnya gitu, jangan asal mengikuti gitu. Jadi, contohnya seperti ini, misalnya kita mengikuti mazhab Syafi'i, contohnya ketika seorang mengambil wudhu dengan mengusap kepala tanpa mengetahui dalil tersebut. Nah, jadi di sini taklid menurut majelis tarjih dan tajrid ialah mengikuti perkataan atau pendapat orang seperti ulama, syekh, kiai atau pemimpin tentang suatu hukum Islam tanpa meneliti dulu apakah perkataan atau pendapat itu ada dasarnya atau tidak dalam Al-Quran dan Sunnah gitu. Jadi asal ikut saja seperti itu. Jika ada dasarnya, maka perkataan dan pendapat itu dapat diterima dan diamalkan. Kalau tidak ada dasarnya, sedang yang mengatakan atau yang berpendapat tetap mengatakan bahwa itu adalah ajaran Islam, maka pendapat yang demikian termasuk bid'ah. Orang yang berbuat bid'ah adalah orang yang telah menyediakan semasa ia hidup tempat duduk di dalam neraka nanti. Jadi ketika kita ingin mengikuti suatu pendapat dari orang lain itu atau suatu ulama, kita harus benar-benar teliti dulu itu apakah benar sepertinya, apakah ada dasarnya di dalam Al-Quran atau Sunnah, seperti itu. Kemudian ijtihad. Nah, ijtihad ini adalah bersungguh-sungguh gitu ya, secara bahasa ya. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Contohnya misalnya, para ulama itu melakukan ijtihad dalam proses penentuan satu Ramadan dan juga satu Syawal. Itu yang disebut ijtihad. Jadi mereka berkumpul, mereka mencari atau melakukan berbagai metode untuk menentukan tanggal berapa, hari apa, atau kapan jatuhnya satu Ramadan atau satu Syawal. Seperti itu. Jadi berbagai cara yang dilakukan. Jadi seperti misalnya metode hisab, itu mereka lakukan metode hisab. Kemudian ada metode perhitungan juga ya. Jadi berbagai metode gitu, dan dilakukan secara bersungguh-sungguh. Kemudian fatwa ya. Fatwa ini sering kita dengar ya di dalam keseharian kita. Jadi fatwa ini adalah pendapat hukum yang diberikan
oleh seorang ulama atau kaki kepada seseorang atau masyarakat yang mengajukan pertanyaan menyangkut hukum kasus yang sedang dialaminya tanpa mengikat. Jadi fatwa ini tidak mengikat, artinya kita boleh mengikuti atau tidak mengikuti fatwa ini. Nah, fatwa ini sendiri itu termasuk ke dalam hukum Islam dan dapat dijadikan pertimbangan. Tidak mengikat, tapi dapat dijadikan pertimbangan gitu. Kemudian mulai dari ketentuan di atas, fatwa bukan merupakan aturan yang mengikat ya. Jadi pakar hukum Islam menjelaskan bahwa fatwa ini berfungsi sebagai sumber rujukan tuntunan keagamaan, tidak mengikat tapi hanya pertimbangan saja, kita jadikan pertimbangan itu sebagai tuntunan kita dalam hal keagamaan. Nah, itulah tadi penjelasan ringkasan materi usul fikih dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.